Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufan Elangga. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Hubungan Masyarakat. Dan di video kali ini, saya sedang mengambil mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, serta akan menjelaskan materi mengenai Damaskus. Siapa sih yang tidak mengenal Damaskus? Apalagi buat teman-teman yang pernah sekolah di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dan kali ini saya akan membahas Damaskus lebih dalam. Jangan lupa untuk saksikan dan simak video ini hingga habis. Semoga bermanfaat. Kita memasuki Damaskus pra-Islam. Damaskus sebelum hadirnya agama Islam merupakan daerah yang dikuasai oleh bangsa Smith di tahun 538 sebelum Masehi hingga 3500 sebelum Masehi. Selain itu, wilayah Damaskus sempat dijajah oleh bangsa Yahudi dan mengalami masa kejayaan di masa pemerintahan Sulaiman yang terjadi di tahun 922 sebelum Masehi hingga 961 sebelum Masehi. Sepeninggal Sulaiman, bangsa Yahudi pun terpecah menjadi dua bagian, yaitu kekuasaan Israel di bagian utara dan kekuasaan Yuda di bagian selatan. Namun, pada tahun 722 sebelum Masehi, kekuasaan Israel pun diganti oleh bangsa Assyria. Pada masanya, kekuasaan Assyria sempat diruntuhkan oleh bangsa Babilonia, namun berhasil bangkit kembali di bawah kekuasaan dinasti Khaldean atau yang dikenal sebagai dinasti Babilonia baru di tahun 625 hingga 538 atau 539 sebelum Masehi. Selain itu, dikuasai oleh non-Smith ketika Persia berada di bawah pimpinan Cyrus. Pada tahun 333 sebelum Masehi, Alexander atau yang dikenal sebagai Iskandar Agung berhasil menaklukkan Persia serta mengembangkan kebudayaan Yunani. Di sanalah tumbuh peradaban baru serta mengungguli peradaban sebelumnya. Dan peradaban ini dikenal sebagai peradaban Yunani. Yang kedua, kita memasuki Islam masuk ke wilayah Damaskus. Islam masuk ke wilayah Damaskus yang merupakan ibu kota Syria atau yang saat ini dikenal sebagai negara Suriah. Pada tahun 635 Masehi atau pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kejatuhan Syria ke tangan kaum muslimin ditandai oleh keberadaan perjanjian damai antara kedua belah pihak yang berperang pada waktu itu. Jika dilihat dari segi perkembangannya, pada saat itu Damaskus berkaitan dengan keluarga Umayyah atau yang dikenal sebagai Bani Umayyah. Dan inilah cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah. Dalam buku Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, karangan Aji Thohir menyebutkan bahwa dalam tatanan politik maupun menurut Asyauti, dinasti ini lebih menganggap Islam sebagai politik ketimbang ajaran atau doktrin. Kita perlu mengenali, dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, Ibnu Harb, Ibnu Umayyah, yang memerintah di tahun 661 hingga 680 Masehi. Penamaan dinasti Umayyah ini berasal dari nama Umayyah Ibnu Abdi Manaf. Dalam pembentukan dinasti Umayyah ini berasal dari peristiwa tahkim atau yang dikenal sebagai arbitrase. Pada saat itu, Hasan bin Ali yang merupakan putra dari Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena pada saat itu banyak sekali perang yang terjadi antara perang saudara dan pada akhirnya Hasan bin Ali pun menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan disinilah Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan pemerintahannya di wilayah Damaskus, negara Suriah. Yang ketiga, kita memasuki perkembangan Islam di wilayah Damaskus. Perlu teman-teman ketahui, ini masih berkaitan dengan dinasti Umayyah. Dan inilah keberhasilan dinasti Umayyah dalam mencapai perkembangan Islam. Yang pertama ada perkembangan politik, yaitu menganut sistem monarki atau turun-temurun. Jika suatu raja dinyatakan wafat dalam keadaan berperang ataupun sakit, maka yang berhak melanjutkan jabatannya adalah keturunannya secara langsung. Lalu, pemerintahan bersifat otomatis, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas. Lalu, pejabat terdiri dari orang-orang Arab. Lalu, bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dan juga memberlakukan mata uang dinar dan dirham. Dan yang terakhir, tentara harus berasal dari bangsa Arab. Lalu yang kedua, ekspansi wilayah. Perluasan daerah pada masa dinasti Umayyah meliputi front barat dan juga front timur. Adapun daerah yang berhasil ditaklukkan seperti Andalusia, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Irak, Semenanjung Arabia, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz. Lalu yang ketiga, perkembangan administrasi pemerintahan Islam. Di antaranya seperti Al-Nidam Al-Siyasi,
yaitu organisasi politik. Lalu ada Al-Nidam Al-Idari, yaitu organisasi tata usaha negara. Lalu ada Al-Nidam Al-Mali, yaitu organisasi keuangan atau ekonomi. Lalu ada Al-Nidam Al-Harabi, yaitu organisasi ketentaraan. Dan ada Al-Nidam Al-Qodoi, yaitu organisasi kehakiman. Lalu yang keempat, perkembangan kebudayaan Islam. Dilihat dari pembukuan ilmu, pembidangan ilmu, arsitektur sipil, dan arsitektur masjid. Yang keempat, ada bukti peradaban. Bukti peradaban pada masa dinasti Umayyah menurut buku Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, di antaranya yang pertama, penyempurnaan Al-Quran oleh Ziyad bin Abiyah. Ziyad bin Abiyah ini merupakan gubernur dari Basrah dan Kufah. Pada masa jabatan gubernur yang dipimpin oleh Ziyad bin Abiyah, memerintahkan kepada Abu al-Aswad ad-Du'ali untuk membuatkan harokat akhir pada Al-Quran. Pada saat itu, Abu al-Aswad membuatkan harokat akhir pada Al-Quran, memberikan titik di atas sebagai tanda fathah, titik di bawah sebagai tanda kasroh, titik tepi sebagai tanda domah, dan 2 titik sebagai tanda tanwin. Lalu yang kedua, penyempurnaan Al-Quran menurut Hajjaj. Hajjaj ini merupakan orang kepercayaan tangan kanan dari Abdul Malik bin Marwan. Penyempurnaan Al-Quran yang dilakukan oleh Hajjaj memerintahkan kepada Nasr bin Hasim. Pada saat itu, Nasr membuatkan titik 1, titik 2, dan 3 pada masing-masing huruf. Pada hasil penyempurnaan Al-Quran atas pemberian tanda titik dan baris, membuat umat Islam yang berasal dari non-Arab menjadi lebih mudah dalam membaca Al-Quran, bahkan tanda tersebut tetap ada hingga saat ini. Lalu, adapun bukti peradaban lainnya yang telah dicapai pada masa dinasti Umayyah dirangkum sebagai berikut. Yang pertama di bidang kesehatan, yaitu dengan mendirikan rumah sakit sekaligus menjadi tempat mendidik tenaga keperawatan dan pusat penelitian di bidang kedokteran. Lalu yang kedua, sebagai bidang sosial dan budaya. Karena adanya keterbukaan, interaksi sosial antara kaum muslimin dengan negara taklukannya, menghasilkan perpaduan seni dan ilmu pengetahuan. Selain itu juga melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Al-Akhtal, Farozdak, dan Jurayat. Lalu yang ketiga, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Menurut Juri Jidan, ada beberapa bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengembangan bahasa Arab. Yang kedua, Marbat sebagai kota pusat kegiatan ilmu. Lalu, aliran ilmu keagamaan seperti qiraat, tafsir, dan hadis, torik, dan juga usaha penerjemah. Lalu yang keempat, ilmuwan-ilmuwan muslim juga terlahir dari dinasti Umayyah. Salah satunya seperti Imam Besar Hanafi di bidang ilmu fikih, lalu Hasan al-Basri di bidang tasawuf, dan ilmu tafsir, Abdullah bin Abbas. Dan yang kelima, Damaskus di era modern. Yang pertama dilihat dari masa pemerintahan. Pada masa pemerintahannya, Damaskus yang dikenal sebagai kota Madia ini dikelola oleh Muhafazah yang disebut sebagai gubernur. Salah satu dari 14 kota Madia di negara tersebut, Presiden Suriah menunjuk seorang gubernur yang dapat mengelola kota tersebut dengan bantuan dewan yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dan ditunjuk, serta kota ini dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut sebagai ahya, yang masing-masing ditunjuk oleh gubernur. Jabatan gubernur Damaskus memiliki tugas yang penting dalam aktivitas politik yang bersifat nasional, bukan kota. Lalu yang kedua, dilihat dari pelayanan kota dan kesehatan. Damaskus mengambil air dari Sungai Barada, namun ketika krisis air, Damaskus memasok air dari Sungai Efrat. Listrik kota yang dihasilkan berasal dari bendungan Efrat, serta dalam pelayanan kesehatan terbagi atas rumah sakit pemerintahan dan juga klinik swasta. Lalu yang ketiga, dilihat dari segi pendidikan. Mengenai sistem pendidikan, pemerintah menerapkan pendidikan dasar sebagai pendidikan yang wajib. Pada sekolah swasta, terdapat sistem yang terpisah yang dijalankan oleh PBB bagi anak-anak pengungsi Palestina. University of Damascus didirikan pada tahun 1923 sebagai perguruan tinggi yang memperkenalkan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dan juga penelitian. Lalu yang keempat dilihat dari kehidupan budaya. Yang pertama ini ada Masjid Agung dari periode Umayyah dan Turbah atau Makam Salahuddin. Lalu yang kedua, menggabungkan elemen warisan kota dengan perkembangan kontemporer. Yang ketiga, terdapat museum-museum. Yang pertama, ada Museum Nasional yang didirikan di tahun 1936. Lalu ada Museum Militer yang menempati Tapiyah pada abad ke-16 milik Sulaiman I. Lalu ada Museum Kaligrafi Arab yang berada di Madrasah Mamluk
abad ke-15. Lalu ada museum seni dan tradisi populer yang terletak di Istana Al-Azam pada abad 18. Lalu yang terakhir Perpustakaan Nasional Al-Asad yang diresmikan pada tahun 1984. Lalu yang terakhir kesimpulan. Pada intinya, Damaskus merupakan ibu kota yang terletak di negara Suriah yang memiliki problematika dalam perebutan kekuasaan hingga mempertahankan wilayahnya. Akan tetapi, dari banyaknya problematika di wilayah Damaskus tidak menghilangkan warisan perkembangan dan peradaban dari dinasti Umayyad. Artinya, peradaban dan perkembangan masih bisa dirasakan hingga saat ini. Dinasti Umayyah berperan penting dalam menciptakan perkembangan Islam di Damaskus serta meninggalkan peradaban yang dapat dirasakan hingga saat ini. Baik, terima kasih dan itulah yang saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.